Saat ini Sadrina sedang berada di dalam taksi. Wanita itu nampak sedang merenung. Mungkin ketika dia masuk ke dalam kantor utama perusahaan Struik itu, dia teringat bahwa Steve bekerja di perusahaan tersebut. Hatinya masih sangat terluka, padahal dulu Steve selalu ada untuknya. Pria itu sering menghiburnya, bahkan sangat perhatian padanya. Tapi setelah dia jatuh miskin, pria itu seakan sengaja menghindarinya. Bahkan sering mengabaikan pesan darinya. Padahal selama ini Sadrina tidak pernah meminta bantuan kepada pria itu. Dia tidak ingin merepotkan Steve. Hati Sadrina semakin terluka, ketika malam terakhir dia bertemu dengan Steve. Steve yang meminta Sadrina untuk bertemu dengannya. Steve bilang ingin bicara hal yang sangat penting kepada Sadrina. Hal tersebut membuat Sadrina sangat bahagia. Dia pikir Steve mungkin ingin menyatakan perasaannya, tapi rupanya Steve hanya ingin menegaskan bahwa sebenarnya pria berusia 29 tahun itu hanya menganggapnya sebagai adik. Steve tidak memiliki perasaan kepadanya. Dan yang lebih menyakitkan untuknya adalah ketika mengetahui bahwa pria itu sudah memiliki kekasih. Padahal aku berharap menikah dengan seorang pria yang lebih segalanya dari Kak Steve, tapi mengapa malah si Grandong Andra yang melamar aku? Dia itu seorang Casanova yang sering celap-celup, gonta-ganti wanita. Apanya yang lebih baik dari Kak Steve? Gerutunya dengan suara pelan. Ngomong-ngomong, jika membahas tentang Casanova, membuat pikiran Sadrina tercemar kembali. Dia tidak dapat membayangkan pasti sang Johnny yang berukuran besar milik musuh bebuyutannya itu telah masuk ke dalam banyak lubang. Walaupun Sadrina belum melihatnya, tapi dia dapat membayangkan sebesar apa itu. Sadrina menggelengkan kepalanya. Dia ingin mengkoreksi pikiran kotornya itu. Bukan belum, tapi dia tidak akan melihatnya sama sekali. Dia tidak akan membiarkan Andra menyentuh tubuhnya. Sadrina pun bergidik ngeri. Pasti dia adalah pemain yang handal. Sudah berapa wanita yang dia tiduri? Der. Sadrina merasakan ponselnya bergetar. Dia segera meraih ponselnya yang ada di dalam saku celana panjangnya, karena memang dia harus mengikuti permintaan Andra untuk memakai pakaian serba panjang. Sadrina mengerutkan keningnya ketika membaca pesan yang dikirim oleh Andra. Mak Lampir, nanti sore kamu harus datang ke Salon Star. Aku akan menunggu kamu di sana. Sadrina tidak paham, untuk apa Andra menyuruhnya datang ke salon nanti sore. Kemudian wanita itu segera membalas pesan dari Andra. Untuk apa? Tak lama kemudian Andra membalas pesan dari Sadrina. Gak usah banyak tanya. Datang saja. Hari sudah mulai sore, terlihat Steve yang memarkirkan mobilnya di sebuah basemen hotel. Raut wajahnya sangat terlihat kusut, mungkin karena dia sangat tersiksa dengan perasaannya sendiri. Dia sangat mencintai Sadrina, tapi dia memilih untuk menjadi seorang pecundang, tidak memperjuangkannya. Steve segera masuk ke dalam lift, menuju lantai. Setelah sampai di depan kamar hotel yang dijanjikan oleh Alin, dia segera mengetuk pintu. Tok, tok, tok. Tak lama kemudian, terlihat Alin membuka pintu. Wanita itu tersenyum lebar memandangi Steve yang baru masuk ke dalam kamar hotel tersebut. Hai sayang, aku Emve. Alin tidak meneruskan perkataannya, karena tiba-tiba saja Steve mencium wanita itu dengan sangat rakus. Dia membayangkan bahwa wanita yang sedang berciuman dengannya adalah Sadrina. Akhirnya sehari itu mereka melakukannya, dua pasang yang dimabuk keinginan. Steve sedang mengendarai mobilnya. Dia tidak sengaja melihat sepasang kekasih yang sedang berjalan di atas trotoar sambil bergandengan tangan. Hal tersebut membuatnya teringat dengan Sadrina. Mengapa semakin hari dia merasakan semakin berat untuk melupakannya? Steve tiba-tiba menghentikan mobilnya. Dia segera mengirim pesan kepada Leon. Leon, bagaimana?
Apakah kamu sudah menemukan alamat barunya Sadrina? Padahal dia sudah menjadikan Alin sebagai pelampiasan untuk menyalurkan rasa rindunya kepada Sadrina. Tapi tetap saja dia tidak bisa melupakan wanita itu. Bahkan dia sangat penasaran ketika melihat Sadrina yang sedang keluar dari ruangannya Andra. Ada hubungan apa di antara mereka? Kayaknya gak mungkin Andra memiliki hubungan spesial dengan Sadrina. Sebentar lagi Andra akan menikah dengan Sonya. Lalu untuk apa Sadrina menemui Andra tadi siang? Hati Steve dipenuhi dengan tanda tanya. Dia mengecek kembali ponselnya. Tapi Leon belum juga membalas pesan darinya. Padahal saat ini Steve sangat merindukan Sadrina, seharusnya tadi siang dia mengikuti Sadrina agar dia tahu di mana tempat tinggal wanita tersebut. Sementara itu, setelah Sadrina selesai mengerjakan semua pekerjaannya di mansion, dia segera pergi menemui Andra ke salon yang dijanjikan pada sore hari ini. Mengapa lama sekali? Sudah setengah jam aku menunggu kedatanganmu, Mak Lampir. Andra langsung mengomel ketika Sadrina baru saja tiba di salon. Sadrina sangat kesal, baru saja dia tiba di salon, pria itu malah mengomelinya, sehingga dia menjawab pertanyaan dari Andra sambil nyerocos. Sepertinya dia adalah satu-satunya pembantu yang berani melawan majikannya. Aku harus membereskan mansion. Apa kamu lupa kalau aku ini pembantu di mansion kamu? Setiap hari aku harus memasak, mencuci piring, mencuci pakaian, membereskan kamar kamu, bersih-bersih di halaman, membereskan semua ruangan di mansion, menyetrika semua pakaian kamu, menyap. Emfah. Sadrina berhenti bicara ketika Andra menempelkan jari telunjuknya pada bibir wanita itu. Andra sangat pusing mendengar ocehannya Sadrina. Stetete. Aku tidak ada waktu untuk mendengarkan ocehanmu itu. Lebih baik kita segera masuk ke salon. Sadrina menepis jari telunjuknya Andra yang menempel di bibirnya. Memangnya untuk apa kita harus bertemu di salon? Tanya Sadrina, penasaran. Andra tidak menjawab pertanyaan dari Sadrina, dia segera berjalan masuk ke dalam salon, kemudian Sadrina berjalan mengekorinya dari belakang. Begitu Andra masuk ke dalam salon tersebut, semua mata wanita yang ada di sana tertuju kepadanya, seakan terpana dengan ketampanannya. Bagi Andra hal tersebut adalah sebuah hal yang biasa. Andra menatap salah satu karyawan yang ada di salon tersebut. Tolong rombak penampilan wanita ini. Rombak. Kamu pikir aku barang? Lagian buat apa aku harus dirombak? Protes Sadrina. Gak usah banyak tanya. Lakukan saja apa yang aku perintahkan. Ucap Andra dengan nada ketus. Tapi, Andra tidak ingin mendengarkan protes dari wanita itu, dia memilih untuk pergi ke ruang tunggu. Sudah hampir 1 jam Andra menunggu Sadrina yang sedang didandani, dia terlihat sedang asik memainkan ponselnya. Sore ini ada sekitar 3 wanita mengirim pesan kepada pria tampan itu. Bella. Hai Andra, aku kangen kamu. Rosie. Andra, aku sangat mencintaimu. Andra, jika kamu meminta kepuasan padaku, aku siap melakukannya. Aku sudah sangat berpengalaman. Entah mengapa Andra sangat malas untuk menanggapi pesan dari mereka, sehingga dia memilih untuk mengabaikannya. Dia memotret dirinya sendiri, kemudian dia mengupload foto tersebut di Instagram. Baru saja dia mengupload foto, dia sudah mendapatkan ribuan like dan banyak wanita yang berkomentar di Instagramnya itu. A. Apakah kamu manusia atau malaikat tampan, Andra? B. Aku berharap bisa bertemu dengan kamu. C. You're good looking. D. You caught my eye. E. Tubuhmu dengan seksi, boleh minta nomor. Kamu. F. Kamu sangat pantas menjadi aktor atau model. Masih banyak komentar lainnya di Instagramnya itu.
Dan semua komentar tersebut, mereka memuji ketampanan Andra dan penampilannya yang selalu terlihat stylish, menggunakan kemeja yang pada bagian lengannya digulung setengah dan kancing kemeja bagian teratas dilepas, membuatnya terlihat sangat keren. Andra hanya tersenyum smirk memandangi fotonya sendiri yang baru dia upload di Instagram. Jangankan orang lain, dia sendiri pun sangat mengagumi wajahnya sendiri, karena memang faktanya pria itu memiliki wajah sangat begitu rupawan, didukung dengan penampilannya yang selalu stylish dan badannya yang proporsional, membuat dia semakin terlihat mempesona. Kemudian Andra melihat jam tangannya sekilas, dia pun membuang nafas, hal yang paling malas untuknya adalah mengantar wanita ke salon. Tapi dia terpaksa harus melakukannya, agar Sadrina tampil cantik di acara makan malam nanti. Mengapa sangat lama sekali? Gerutunya dengan nada kesal. Andra pun memilih untuk memainkan ponselnya kembali, dia sangat terlihat kesal dan jenuh harus menunggu Sadrina yang sedang didandani, memakan waktu cukup lama. Bagaimana penampilannya, Tuan? Terdengar suara sang owner di salon tersebut. Andra yang sedang fokus dengan ponselnya, dia mendongakkan kepalanya, pandangannya teralihkan untuk melihat penampilan Sadrina yang sedang berdiri di hadapannya. Pria itu nampak tertegun ketika melihat penampilan Sadrina yang sangat cantik, ditambah dengan pakaiannya yang mengenakan sebuah guan yang sangat indah. Apakah dia tidak salah lihat? Ataukah ada yang tidak beres dengan matanya? Mengapa musuh bebuyutannya itu terlihat sangat cantik? Bagaimana penampilannya, Tuan? Tanya sang owner salon kepada Andra. Andra yang sedang fokus dengan ponselnya, dia mendongakkan kepalanya, pandangannya teralihkan untuk melihat penampilan Sadrina yang sedang berdiri di hadapannya. Pria itu nampak tertegun ketika melihat penampilan Sadrina yang sangat cantik, ditambah dengan pakaiannya yang mengenakan sebuah gaun yang sangat indah. Apakah dia tidak salah lihat? Ataukah ada yang tidak beres dengan matanya? Mengapa musuh bebuyutannya itu terlihat sangat cantik? Andra segera mengalihkan pandangannya ke sembarangan arah, kemudian dia menjawab pertanyaan dari owner salon tersebut, lumayan. Jika seandainya Andra bilang cantik kepada Sadrina, dia rasa dunia ini akan segera kiamat. Sadrina hanya menghela nafas mendengar jawaban Andra. Dia sudah terlihat sangat cantik seperti ini malah dibilang lumayan oleh pria itu. Lumayan. Kenapa tidak jujur saja kalau aku ini sangat terlihat cantik? Tanya Sadrina kepada Andra yang sedang menyetir mobil. Andra nampak berusaha untuk fokus menyetir mobil, dia tidak boleh melirik sedikit pun kepada Sadrina. Kemudian dia pura-pura tertawa, jangan terlalu percaya diri. Gaunnya memang cantik, hanya saja. Sadrina memotong perkataan Andra, ya, aku lupa. Cantik menurut kamu itu bodinya harus seksi dan bohai. Nah kamu tahu. Andra membenarkan perkataan Sadrina. Pria masih berusaha untuk menghindari kontak mata dengan wanita itu. Dia tidak paham dengan matanya sendiri, mengapa malam ini Sadrina terlihat sangat cantik. Walaupun sebenarnya dia akui bahwa memang sebenarnya Sadrina dari dulu memiliki wajah yang cantik, tapi wanita itu sangat menyebalkan dan jauh dari kriterianya. Sadrina menghela nafas, dia sama sekali tidak pernah berpikir akan menikah dengan seorang Casanova seperti Andra. Sadrina mengerutkan keningnya ketika memperhatikan jalanan yang mereka lalui, memangnya kita mau kemana? Ke rumah ayahku. Jawab Andra dengan nada datar. Sadrina sangat terkejut mendengarnya, rupanya. Andra tidak main-main dengan ucapannya itu. Pria itu benar-benar ingin menikahinya. Jadi kamu serius dengan ucapanmu itu? Maksudku di dunia ini ada banyak wanita, tapi mengapa harus aku yang ingin kamu nikahi? Kenapa tidak menikah dengan wanita yang sesuai kriteria kamu saja?
Andra tidak ingin menjawab pertanyaan dari Sadrina, jangan sampai wanita itu tahu bahwa sebenarnya Andra adalah seorang pria impoten. Pasti Sadrina akan meledeknya 7 hari 7 malam. Kamu tidak perlu tahu. Ikuti saja apa yang aku perintahkan. Sadrina segera menyebutkan apa saja kekurangannya, berharap Andra membatalkan niatnya untuk menikahinya. Aku ini tidak bisa memasak dan aku juga tidak mahir beres-beres. Aku tidak peduli. Jawab Andra. Sadrina masih berusaha untuk membuat Andra membatalkan keinginan untuk menikahinya itu. Aku orangnya cerewet dan susah diatur. Aku tidak peduli, mak lampir. Sadrina telah kehilangan akal, dia mencoba untuk mencari kekurangannya lagi. Aku juga Maksudku aku memang cantik, hanya saja bodiku mungil dan dadaku kecil. Jadi, Andra menelan selaiva mendengar perkataan Sadrina yang mengatakan tentang dadanya. Walaupun ukurannya kecil tapi tetap saja masih terbayang-bayang di dalam pikiran Andra. Sehingga pria itu memotong perkataan Sadrina. Sudah aku bilang aku tidak peduli. Yang aku butuhkan hanya status, bukan istri beneran. Tapi bagaimana dengan ayahmu? Sadrina sangat tahu bahwa hubungan Tuan Miller dengan ayahnya dulu memang sangat dekat. Tapi dia paham sekelas Tuan Miller pasti menginginkan memiliki menantu yang sepadan dengannya. Apalagi dia belum siap untuk bertemu dengan Steve. Dia tidak dapat membayangkan seandainya dia telah menjadi adik ipar dari pria itu. Itu biar menjadi urusanku, yang penting malam ini kita harus datang ke sana. Jangan pernah menolak lamaranku lagi. Kamu harus ingat bahwa kamu sudah aku beli dari mucikari tua itu. Seandainya aku tidak menolong kamu malam itu, mungkin saat ini kamu sedang bekerja di klub malam. Andra berkata dengan penuh penekanan. Andra sudah yakin dengan keputusannya untuk menjadikan Sadrina istri sementaranya. Walaupun sebenarnya hal tersebut bagaikan mimpi buruk untuknya. Sungguh dia tidak menyangka harus memiliki ide sekonyol ini, tapi hanya Sadrina satu-satunya wanita yang dipastikan tidak akan tertarik kepadanya. Wanita itu pasti tidak akan pernah menuntut untuk melakukan malam pertama. Itu artinya rahasianya sebagai pria impoten akan aman.